Apa-apaan ini? Hantu kelaparan dan petugas, hantu sama lepas kendali. Wang Xiaoming, aku tahu markas besar menyimpan banyak barang. Kalau kali ini tidak diambil, nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Sudah kukirim ke WeChat dan teleponmu. Ternyata markas besar masih punya barang seperti ini. Selesaikan dulu masalah petugas hantu itu dulu. Dulu kamu pernah membangunkanku. Apakah Ye Zhen itu datang lagi? Pak Fang, markas besar telah jatuh. Militer sudah benar-benar lepas kendali. Di sekitar kota Daijing berkeliaran hantu dengan kekuatan level 3 hingga S. Kekuatan tingkat 3 hingga S berkeliaran. Kerja keras aja mungkin tak cukup. Ayo kita pergi. Di puncak hantu, kejahatan yang sombong, ada padaku. Selama Ye Yen ada, langit pun ada. Aku jaga tempat ini baik-baik. Aku pergi sebentar, segera kembali. Aku melangkah ke arah matahari. Benar-benar bodoh. Harus menghentikan hantu ini di sini. Jangan biarkan dia bergabung dengan hantu bicara dan hantu penjaga. Untungnya tidak menyerang tanah air. Si pekerja keras ini terlalu tangguh loh. Bukankah ini Lao Fang? Sudah beberapa hari tidak bertemu, jadi begini. Kau tinggal bantu aku di sini. Lihat aku menghabisi hantu itu. Hahaha, minggir. Kau orang bodoh yang gegabah. Huang Xiaoming adalah aku. Tubuhku bermasalah. Sekarang, aku butuh benda itu. Berikan padaku, dan aku akan membantumu mengatasi krisis ini. Tidak masalah, ini transaksi yang adil. Sungguh tidak ingin terlibat peristiwa kali ini. Kalau bukan karena penyakit remaja ini, aku tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Sekarang Huang Guangchun sudah sangat berubah, sama sekali berbeda dari dulu. Mata hantuku sepenuhnya ditekan oleh hantu omong kosong itu. Jadi, tidak bisa berbuat banyak. Hantu kelaparan tanpa paku peti mati, pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri. Hanya tempat ini yang aku kenal. Yang Jian, dalam kondisi seperti ini aku tidak bisa bertahan lama. Harus segera bertindak. Aneh, begitu pandanganku lepas dari orang ini, aku langsung lupa wajah ini. Nona, bisakah Anda menjauhkan kedua wajah ini? Terus-menerus dipandang oleh wajah seperti ini, membuat saya tidak nyaman. Perubahan yang disebabkan oleh hantu kelaparan yang lepas kendali, telah menyebar ke para petugas hantu dan kata-kata hantu. Waktu kita tidak banyak lagi, situasi saat ini lebih genting daripada sebelumnya. Tanpa paku peti mati, dan ketiga hantu S level berada dalam perubahan yang tidak diketahui. Seorang hantu S level yang tidak memahami pola pembunuhan, akan menjadi ancaman yang tak teratasi. Ayo masuk dan lihat. Li Jun, kita tidak bisa bertahan lama lagi. Hantu pembicara juga mengalami perubahan besar yang tidak diketahui. Kita bisa mati di sini kapan saja. Waktu yang disepakati sudah tiba, tapi markas besar belum membuka pintu. Apakah ada masalah? Kita tidak bisa menunggu mati di sini. Meskipun aku tidak peduli, tapi kalau kalian tidak segera mencari cara, kita benar-benar akan terjebak di sini. Sufan, terus cari jalan keluar. Kita masih punya kesempatan. Aku akan berusaha. Sial, apakah tidak ada jalan keluar? Ini juru selamat. Pantas saja ini. Gostok, nyaris saja menghalangi aku ya, di luar. Kalau bukan karena harus menyelesaikan masalah kebangkitan hantu jahat, bagaimanapun juga, aku tidak akan bertindak bersama anak yang sok jago ini. Aku sudah yang terkuat, sulit menemukan lawan di dunia ini. Li Jun, setiap kali, aku suruh kalian menangkap hantu, entah angin kencang atau hujan deras. Bukannya aku suruh kalian ke bulan. Ye Zhen, sekarang bukan waktunya membicarakan itu. Ayo keluarkan kita dari Gostok. Kondisi Sufan dan Ahong sangat buruk. Kalian juga harus diantar keluar. Wang Xiaoming juga tidak memberitahuku. Wilayah hantu para hantu bodoh itu juga akan segera lepas kendali. Kita harus bergegas. Peti mati kosong, lanjutkan. Di sisi yang kian juga ada dua peti mati yang aneh. Apakah jumlahnya akan bertambah jika kita mengalihkan pandangan? Bukan hantu berkepala bulat, hanya saja tidak ada batasnya. Berteriak di sini tidak ada gunanya. Lanjutkan, jangan bercanda. Jumlah ini, bahkan jika bukan, hantu sumber tumpukan hantu ini bisa membunuh kita. Kita harus mencari cara menemukan hantu sumbernya. Li lempingkan, dalam situasi sekarang, aku tidak peduli bagaimana kondisimu. Kita tidak punya pilihan. Saatnya bertindak. Hongqian, dua wajahmu. Di sini, bisa berperan maksimal. Nanti aku akan bekerja sama denganmu untuk menekan para hantu pejabat ini. Apapun yang ada di dalam peti mati, jangan biarkan benda itu keluar. Li Leping. Kamu harus menemukan sumber peti mati ini, dalam waktu sesingkat mungkin. Mengerti? Selanjutnya, tubuhku akan diambil alih oleh hantu. Begitu menemukan hantu pengawal, aku akan memberi sinyal. Pegang baik-baik benda ini. Itu bisa membangkitkan kesadaranku. Jadi, aku akan mulai bertindak. Hahaha. Benda paling tak berguna. Gagal.
tempat ini tak berujung. Tak bisa menemukan hantu berkepala bulat. Hantu berkepala bulat tak ada di sini. Kalau ada, kita sudah diserang sejak lama. Li Leping, kali ini kita masuk ke gerbang hantu. Keluar. Aku, Ye, sudah berkelana kemana-mana, dan dikenal semua orang. Tunggu sampai aku menyelesaikan omong kosong hantu ini, aku pasti akan membawa kalian keluar. Hantu kelaparan ternyata lepas kendali. Alasan mengapa pintu tak pernah terbuka adalah karena invasi reputasi jahat dari omong kosong hantu itu. Semua orang bilang omong kosong hantu itu menakutkan, tapi menurutku tidak seburuk itu. Jangan bercanda. Hantu pengganti yang tertekan, bagaimana mungkin? Siapapun yang punya akal sehat, sekarang tidak akan memilih bertarung sendirian. Tadi aku hampir mati. Jangan lihat aku seperti itu. Di wilayah hantu omong kosong ini, segala kemungkinan, aku hanya menyelamatkan diriku sendiri. Menggeser gunung, mengisi laut, menggoncang gunung, dan mengguncang bumi. Pertumbuhan hantu kelaparan itu benar-benar melampaui imajinasiku. Seharusnya aku bertindak lebih awal. Hantu kelaparan itu sekarang lepas kendali. Dan keadaan hantu omong kosong serta hantu pengawal juga tidak jelas. Kesempatanku tidak banyak lagi. Dalam bencana ini, bahkan markas besar yang sekuat itu pun tak berdaya. Saatnya bertindak. Sekarang pergi menahan hantu jahat itu. Seharusnya masih ada sedikit kesempatan. Tali hantu Wei Jing sepertinya sudah mendekati hantu pengawal. Apakah dia telah menyerang penjara hantu-hantu kayu? Hati-hati, hantu Zi mungkin akan datang. Apakah akan menahan hantu itu? Atau menggunakan peti mati seperti sebelumnya? Hingga bisa masuk ke dalam peti. Apakah akan bertindak? Hantu pembicara dan hantu pengawal tampaknya tidak bisa saling mengalahkan. Ini adalah reinkarnasi hantu pengawal. Tabrakan antara hantu pembicara dan hantu pengawal telah membentuk keseimbangan tertentu. Intervensi kekuatan gaib apapun akan memicu perubahan yang tidak diketahui. Operasi dihentikan. Situasi di sini sudah di luar kemampuan kita bertiga untuk diselesaikan. Untungnya segala sesuatu berguna. Tapi kau, hantu ikan, tidak bisa menggunakannya. Li Leping, kalau kau tidak segera bangun kita bisa jatuh dan mati. Jika tamparan itu mengenai wajahku, itu bisa langsung membawaku ke kebangkitan hantu jahat. Apakah aku diserang? Benar-benar pantas disebut hantu pengawal, memaksaku melupakan serangan ini. Ayo pergi. Menurut informasi dari markas besar, seharusnya masih ada pemimpin lain. Di dalam kata-kata hantu, temukan mereka untuk menyelesaikan insiden ini. Memiliki hantu kelaparan yang diikat dengan paku peti mati itu terlalu menakutkan. Aku tidak seharusnya datang ke sini. Kakek dan nenek membantuku menahan serangan ini. Jika yang menjadi prioritas adalah kecantikan, tidak akan ada kesempatan. Di belakangku. Inikah hantu kelaparan yang sepenuhnya menguasai paku peti mati? Pemburu hantu di daerah Wang bahkan tidak bisa mengingat satu gerakan pun. Aku memang tidak cocok untuk jalan ini. Untungnya, akhirnya aku berhasil mengejar. Jika bukan karena hantu kelaparan ini dan dua orang tua di belakangmu, ada gambaran sekejap. Keseimbangan, aku benar-benar tidak bisa memasukkan diriku ke dalam adegan ini. Perkenalkan, Shen Lin. Salah satu kapten yang ditunjuk oleh markas besar. Kesadaran akan kemampuan supernatural. Tidak ada di dunia nyata, namun bisa campur tangan di dunia nyata. Kemampuan level apa ini? Dibandingkan denganku, kedua orang di belakangmu itulah yang benar-benar tangguh. Sayangnya, kamu terlalu ragu-ragu, sama sekali tidak memanfaatkan 30% kekuatan mereka. Jika kamu ragu lagi, aku tidak akan ragu-ragu untuk menghapusmu dari ingatanku. Shen, tolong catat orang ini, tapi berkasnya menulis, hantu kelaparan diduga memiliki kemampuan untuk meriset. Percayalah, aku sudah siap. Lagi pula, siapa yang percaya omong kosong itu? Aku juga tidak percaya itu adalah gerbang hantu. Kurang dari 2 menit, dalam omong kosong hantu itu muncul perubahan baru. Li Jun, apapun yang kamu dengar selanjutnya, jangan pernah menanggapi. Dengarkan aku dengan serius. Li Jun, apakah kamu bisa mendengarku? Cepat selamatkan kami. Markas besar telah jatuh. Xiaoming, diam. Grit, jangan bicara sepatah kata pun. Grit kotak rias di tangan Ahong telah terkontaminasi oleh batas alis hantu kelaparan. Gunting yang digunakan warga itu bisa memotong benang tipis jejak di dalam kotak rias. Li Zhen, kenapa kamu tidak bicara? Kimberly, iya, Alasasa harus mengikuti perintah. Mutlak, Utaramotorgin, segera jawab aku setelah ini. Suruh Ahong menggambar sebuah pintu di dalam Ghost Talk. Pegangan pintu di tanganmu masih bisa digunakan. Meskipun tidak bisa keluar dari Ghost Talk, tapi bergerak di dalamnya seharusnya bisa dilakukan.
Hahaha, Li Chun. Kalian semua akan mati di dalam sana. Apa yang terjadi? Wang Xiaoming sudah gila. Dua suara tadi bisa menghubungi kita melintasi wilayah hantu di dunia hantu. Itu menggunakan benda goib tertentu. Kalau tadi kamu menjawab, hantu itu akan merangkak keluar dari telepon mengikuti suaramu. Dat sialan. Ini datang lebih cepat dari sebelumnya. Wang Charlie, kesempatan hanya ada sekali. Kali ini aku akan menahan serangan untukmu. Kamu hanya perlu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Bahkan jika mati, aku hanya akan mati di depanmu. Hantu yang hampir sepenuhnya beradaptasi dengan peti mati Ding, harus segera ditahan. Jika Huang Caling tidak bertindak sekarang, kita benar-benar tidak akan punya kesempatan lagi. Ayah dan ibu, tahan sebentar lagi. Ayah dan ibu, turunlah. Ini harus diakhiri. Gagal? Kenapa kita tiba-tiba berada di dalam dunia hantu? Hantu kelaparan sementara ditekan oleh omong kosong hantu. Kita mundur dulu. Fang Ximing, tak perlu banyak bicara. Aku, Fang Ximing, bukan orang bodoh yang tak bisa membedakan situasi. Dalam situasi seperti ini, aku juga akan berjuang sekuat tenaga. Selanjutnya terserah padamu. Li Leping, bertindaklah. Yang Bian Tianxia, orang sendiri. Hampir dibunuh hidup-hidup oleh orang sendiri. Markas besar hanya mengirimmu sendirian? Apakah kau Mei Yan Yang Jian? Menarik. Siapa kau? Apakah kita kenal? Kita semua orang kita. Aku yang akan mengatasinya. Tidak ada waktu lagi, Li Jun. Cepat bergabung dengan kapten-kapten lainnya. Wang Chaoling, itu aku. Kalian datang terlalu terlambat. Tidak mengerti cara memberikan dukungan? Halo semuanya, perkenalkan diri. Nama saya Shen Ming. Ada apa dengan tanganmu? Dan kondisimu sekarang sepertinya tidak beres. Tadi aku, Shen Lin, dan Zhou Zeng diserang oleh hantu kelaparan. Untungnya selamat, aku akan menunggu nanti. Sekarang, Wang Chaoling, dari mana datangnya Zhou Zeng? Hantu kelaparan? Zhou Zeng sudah mati dalam insiden hantu elang. Hantu kelaparan adalah makhluk yang dilepaskan setelah hantu kejam bangkit kembali. Aku bukan hantu. Tadi hantu kelaparan memakan sebagian tubuhku. Apa maksudnya? Hati-hati. Angin hantu. Hati-hati, tangannya memiliki efek penekanan paku peti mati. Bercanda apa? Baru sekarang bilang. Shen Lin, jangan melawan. Kerjasama denganku. Ingatanku diserang lagi. Hantu sejenis. Dia ingin mengambil teknologiku. Apa yang dia inginkan? Aku mengerti. Kembali ke tempat asal. Biarkan aku melupakan adegan kenangan saat diserang oleh hantu kelaparan. Hantu kelaparan dipengaruhi oleh hukum pembunuhan. Sehingga harus kembali ke masa lalu. Proses serangannya menghilang. Dia tidak menghilang. Dia terjebak di dalam kenangan. Aku akan menyerang kenangan Shen Lin terlebih dahulu. Membuatnya mengeluarkan kenangan saat diserang oleh hantu kelaparan secara utuh. Kemudian aku akan membuat Shen Lin melupakan serangan itu. Namun hantu akan terus mematuhi hukum pembunuhan. Dia akan terus membentuk ulang adegan kenangan saat itu. Ingin kembali ke sana untuk terus menyerang Shen Lin. Saat ini, aku terus mengulang kenangan saat hukum pembunuhan dipicu di dunia manusia tadi. Kembali ke asal karena hantu tidak bisa memilih, jadi dia terus berulang. Muncul di dua kenangan yang berbeda, kembali ke asal kenangan yang tak terbatas. Akan menyebabkan jejak kematian yang tak terbatas. Genius. Sumber omong kosong hantu ada di sini. Setiap sudut dunia ini mengarah ke sumbernya, tapi aku tidak tahu caranya. Birupade. Lapisan hantu gelapku tertekan begitu masuk ke alat hantu, sama sekali tidak bisa dikendalikan. Tingkat domain hantuku terlalu rendah untuk masuk. Tunggu, Li Jun. Di dalam domain hantumu, mata hantuku pulih. Domain hantu saling meniadakan, tapi jika bisa saling menyerang hingga mencapai keseimbangan, mungkin bisa menyatu sebentar. Namun, tingkat domain hantumu terlalu rendah untuk menahan serangannya. Ini mungkin bisa membantumu? Yang Jian bertindak, Li Jun menekan api hantu. Perluas jangkauan? Kalau aku memanfaatkan reputasi anehku sampai batas maksimal, apa yang akan terjadi? Alameliso, Tara Lenwaria, sial, ini terlalu keren. Muncul gambar hantu di sana? Serangan cinta buta. Hantu di malam hari itu, keluar. Hati-hati. Petugas hantu tekan dia. Paksa dia keluar. Hati-hati di samping. Jangan bercanda. Dua gambar hantu.
Tidak bisa masuk. Cepat, aku tidak bisa menekannya lama-lama. Berbaringlah. Cari cara untuk membatasi hantu penjaga hantu, hahaha. Tidak bisa ditekan. Penjaga hantu masih bertindak. Cepat, suruh hantu kayu itu kembali ke peti mati itu. Tekan hantu jenius itu. Jangan bercanda. Cepat hentikan dia. Sudah terlambat. Kalian bertahan dulu. Hantu ini terlalu berbahaya. Jika perlu, kamu bisa memasukkan mata hantumu ke dalamnya. Mungkin bisa membalikkan keadaan. Hantu kelaparan yang memakan pejabat hantu. Sudah memiliki serangan tak terhentikan dari penjaga hantu. Mau mati? Yang Jin, kemana kamu melihat? Tangan hantu kelaparan itu masih di sana. Kita masih punya kesempatan. Jangan berdiri di sana seperti orang mati. Hantu kelaparan yang direstart ini terlahir kembali dari titik saat dia memakan hantu penjaga. Tangannya masih tersisa di sini. Artinya, dia sekarang tidak memiliki kemampuan penekanan paku peti mati. Selanjutnya, hantu narapidana mencoba membalikkan segalanya. Kirim kamu ke alam baka. Sekarang juga. Masuklah. Cepat lepaskan hantu itu. Suruh dia kembali ke gerbang hantu. Shenlin, cepat gunakan kain buah. Bahkan kain buah pun tak bisa menahannya. Ini lelucon apa? Bahkan begini pun tak bisa membatasi kamu. Kamu tak bisa memulai ulang. Kembali ke dalam lukisan. Ayo, ada yang bantu aku. Masih ada satu gelombang lagi. Cepat, jangan biarkan dia menyerang. Yezen. Gila. Bisa sampai sejauh ini? Sudah batas waktunya. Jika kembali lepas kendali, kita tak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi. Tak peduli apakah lukisan itu akan lepas kendali lagi. Tinggal di sini tidak ada gunanya. Atau bagaimana kalau kita bertukar kontak? Setelah melalui semua ini. Siapa tahu kita 9 orang. Ini tidak akan punya kesempatan lagi untuk berkumpul. 10 orang. Bodoh, kau sudah lupa tujuan awal persatuan reformasi. Meskipun ideologi kita berbeda, tapi apa yang kita lakukan, tetap untuk menyelesaikan masalah gaib, bukan seperti hari ini. Membiarkan hantu jahat membunuh orang tak bersalah seenaknya. Aku sudah bilang sejak awal, di jalan hantu ikan ini, harus berhati-hati dan waspada. Kali ini anggap saja kamu terpengaruh hantu, biar kamu sadar. Kalau berani menghalangiku lagi, kamu akan ikut orang-orang itu ke bawah menemani teman-temanku yang sudah meninggal. Dia masih sehoror itu ya. Yang belum mati ikut aku. Tapi sudah dipastikan, dia sekarang tidak bisa sepenuhnya melihat masa depan. Manusia dan hantu hidup berdampingan. Semua orang menjadi makhluk aneh adalah tren zaman ini. Liu San, keluar, dan sampaikan informasi ini. Persekutuan Gisian, aku ingat kalian, sekelompok orang tua sombong dari zaman dulu. Tidak semua makhluk menjadi lebih hebat hanya karena hidup lebih lama. Karena kalian begitu ingin menahanku, aku akan menemani kalian saja. Setelah insiden 3 hantu yang lepas kendali, kondisiku sangat buruk. Aku bisa saja bangkit kembali kapan saja. Panggilan dari markas besar Fang datang padaku saat ini. Wang Xiaoming memang jago menghitung. Badai aneh itu, bahkan mampu menghempaskan reputasi aneh Li Jun. Mereka menghubungiku karena kesesuaianku dengan badai itu. Kantor pusat sialan ini mengirim pesan seperti ini. Jelas-jelas ingin kita mati sia-sia. Fang Zong memutuskan untuk bertindak tegas. Memanfaatkan saat kantor pusat sedang lemah untuk menerobos masuk dan menyelamatkan Wang Xiaoming. Jiang Shangbai, ingatlah. Jangan marah. Kemarahan hanya akan membuatmu kehilangan akal sehat. Beritahu kantor pusat bahwa aku sudah menerima pesan ini.